Jadi pendapat saya untuk masalah ijazah palsu sebetulnya sudah clear lah. Nggak usah dibahas lagi, Pak Jokowi nggak perlu nenteng bawa ijazah ke persidangan. Lah Jokowi itu presiden. Kasusmu itu bukan masalah kasus yang dilaporkan. Itu bukan masalah ijazah palsu. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Ini yang goblok kabeh. Iki wong kelasnya presiden kok ngurusi wong gembel-gembel kayak gini. Gembel-gembel sing rasa move on. Ya. Makanya kalau kamu nggak pengen goblok, Sugi Nur, Bambang Tri, Egy Durjana, Kozim HTI yang sudah dibubarkan, kebencianmu itu los. Sugi Nur dan Bambang Tri berdusta dan melancarkan fitnah dengan menggunakan agama. Saya nggak percaya gitu kan, percaya nggak percaya karena saya karena seorang Islam masuk Al-Quran. Betul nggak gitu ya? Dan tema obrolannya pasti cuma dua. Soal hoax ijazah Pak Jokowi, dan satu lagi soal bisnis madu, buku, dan juga kacamata pantai. Intinya, tapi saya udah di penjara nih 3 bulan. Penodaan agama pasal 156A Ya. dikaitkan dengan mubahalah. Berani menuduh, berarti kan merasa punya bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Buktinya, ya buktikan, kamu yang nuduh, bukan yang dituduh yang membuktikan. Gimana sih? Kamu pekok kok terus nak. Pak Menteri, Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Iya, benar gitu. Ya, kayaknya baru kemarin membahas tentang Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. menghalang-halangi pemeriksaan. Ini menghalang-halangi. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Pertanyaan seriusnya, kalau hakim nanti tidak juga mengabulkan apa yang disebut penangguhan penahanan, sudah dipastikan dia juga termasuk obstruction of justice. Mereka menuduh Presiden Jokowi ijazah palsu. Bukannya mereka membuktikan tuduhan mereka itu, malah mereka kemudian meminta Presiden Jokowi yang datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah aslinya. Ini kan bodoh namanya. Koplak sekoplak. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Yang model-model gembel-gembel politik, barisan-barisan sakit hati itu memang harus ditangkap. Nggak usah dikasih ruang ya, terlalu lama. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu nanti. Tolong dipahami. Waspada ya Allah. Lanat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Lanat siapapun saja ya Allah. Tolong ini sidang, saya peringatan. Nah, iya kan, jelas kan bahwa Sugi Nur ini di dalam persidangan telah menurunkan derajat sumpah mubahalah. Ia menganggap sumpah mubahalah itu dengan logika berpikirnya bahwa sumpah mubahalah itu sama saja dengan sumpah. Jadi Pak Jaksa, Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam saya minta maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi, memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti. Di mana? Izin di mana? Di buku. Bagaimana keputusan hakim? Belum ada. Belum ada. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh negara ideologi itu adalah mereka-mereka itu yang mengkikis ideologi kita. Sikat, cari kesalahannya, tangkap, jebloskan, selesai.
Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Walah to papa sampean iki menyusahkan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Ora kok Pak Jokowi sing menggawe sampean ki tersiksa perkara ijazah wae. Mbok gedhe-gedhekne. Percuma rambutnya putih ya, tapi ilmune ilmu pari semakin lama semakin menunduk, semakin banyak isine. Lagi kok semakin lama semakin kotor. Asli Anda ke persidangan Siap pasang badan kalau sampai ada apa-apa. Wah, ada jagoan nih. Isolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, Ini adalah pancingan manusia-manusia kucuk residivis dan dimanfaatkan oleh oknum pengacara-pengacara edan ala HTI. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Saudara, tidak ada alasan Jokowi wajib untuk menghadiri persidangan tersangka manusia-manusia kucuk, residivis, pelanggar hukum yang sering kali masuk bui. Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong. Baik, saksi berpendapat nggih, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat bukan sengaja atau menuduh. tidak itu yang menilai hakim izin. Nggih. Badut-badutnya Sugi dan Bambang Tri ya tentang ijazah palsu. Jokowi, apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Pak Jokowi tidak mau melayani. Soalnya apa? Dilayani pun tambah dodro. Dikasih hati, minta amla. Itulah sifat-sifat golonganmu. Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu. Jadi pendapat saya untuk masalah ijazah palsu sebetulnya sudah clear lah. Nggak usah dibahas lagi, Pak Jokowi nggak perlu nenteng bawa ijazah ke persidangan. Lah Jokowi itu presiden. Kasusmu itu bukan masalah kasus yang dilaporkan. Itu bukan masalah ijazah palsu. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Orang yang nggak percaya sama Bambang Tri, orang yang nggak percaya sumpahnya Bambang Tri berarti apa? Kemarin kan ngomong seperti itu. Nah itu yang dilaporin itu. Saya kasih tahu, tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Ijazah palsu itu hanya rentetannya. Jadi saat konstruksi hukumnya dibangun sama pengacara-pengacara gobloknya seperti si Egy Durjana, terus Kozem HTI. Ini pengacara-pengacaranya tak kayak ngerti, tak kasih tahu nih pengacaranya nih, pengacaranya Sugi. Kalian itu orang-orang intelek gara-gara kumpul sama Bambang Tri sama Sugi semakin kesini bukan semakin intelek tapi semakin goblok. Makin goblok, saya kasih tahu. Lah aku ngomong apa none? Kowe serik karepmu ora karepmu. Kebangetan masalahnya. Isine rakyat Indonesia ki mbok provokasi weh. Lah kowe iki wong jancuk-jancuk kabeh, ora menungso. Ya. Nek asu ngono wis nurut. Karo majikane, nek iki belas ora kaya asu kok. Luweh-luweh. Kok ngono kan ra memper ngono kuwi. Ya. Wes ora, wes. Jadi buat ini pengacara-pengacaranya udah clear lah urusan itu. Apalagi ketika tuduhan itu Anda menuduh bahwa ijazahnya Jokowi yang buat kepentingan adalah ijazahnya Joko Wahyudi. Ternyata Joko Wahyudi membawa bukti ini. Yang kamu tuduhkan ijazahnya Joko Wahyudi katanya dicolong sama Jokowi. Ini goblok kabeh. Iki wong kelasnya presiden kok ngurusi wong gembel kayak gini. Gembel sing rasa move on. Ya. Makanya kalau kamu nggak pengen goblok, Sugi Nur, Bambang Tri, Egy Durjana, Kozem HTI yang sudah dibubarkan, kebencianmu itu los. Move on biar gak tambah goblok. Yang kamu itu bikin tambah goblok itu karena nggak bisa move on. Wes ta manut aku penak-penak.
Uripmu ki sing ayem tentrem ngono ki lho kaya aku wayane sawah ning sawah, macul ya to. Wayane ning toko dodolan. Wayahe udut, wayahe ngopi. Walah, kopine ndi, Gus? Wah, ora ana kopi, Gus. Kopi, Gus ya? Iya, muse lali aku. Muse kae Gus Ale mengke kopi se. Kopine lali. Lho wayahe ngopi-ngopi. Wayahe ning sawah, ya to? Macul. Wayah ning toko. Nah kan juga setoran biasa uripku iki masukan terus wae. Pemasukan wae alhamdulillah ya kan. Berkah lah. Terus wayahe udut, wayahe ngopi-ngopi, urip ki gawe penak. Wis to manut aku. Selama kamu masih bisa bernafas, selama kamu masih bisa makan nasi sepiring, bersyukur. Oh, gedubrus wae, ngebomi wong wae. Presiden mbok sikat wae. Presiden mbok onek-onekke wae, goblok. Wis ora menungso belas kowe kok. Wis to. Wis. Lereni wis Mario pikiranmu. Sing tenang. Sedilongkas ki Jokowi wis ora dadi presiden. Wis. Ora usah kowe teriak-teriak ganti presiden. Wis ora perlu dilongkas, sabar. Sabar kok kowe. Kowe nek lara nganggo BPJS wis macem-macem. Kowe nek meneng Solo iso Pak Tol kok macem-macem lho. Ngono ki mbok lewat got sisan ben kumpul karo cebong-cebong. Kamu kalau dari Jakarta mau ke Solo mau sidang aja Pak naik tol. Mau penghargai mau nek ke cek Sunda mah sok koyok dilebok adik gitu mah. Ya. Apa mana ya? Ya. Oke. Untuk kalian masyarakat Indonesia, tolong tadi saya bercanda, jangan ditembak beneran kepalanya Bambang Tri. Walaupun Bambang Tri pernah nantang-nantang. Sudah biarin aja. Anggap aja ODGJ. Udah. Bambang Tri itu anggap aja ODGJ. Nah terus buat pengacara ini. Nah pengacaranya lagi nih. Pengacaranya yang intelek-intelek tuh seperti Kozim HTI. Wah kan keren tuh. Maaf jujur. Mukamu tuh nyebelin. Ini tak utarakan hatiku Jem kok Jem. Mukamu nyebelin nyengit nek karo Jawa. Istilah orang Jawa. Delok raimu kita nyengit tenan. Ganteng ya ora, andeng-andeng ya tanggung. Andeng-andeng ini guys. Andeng-andeng ini lali aku. Gantengmu ya tanggung, rupamu ya nyengit, nek omong nyelekit. Kerjaannya provokasi, dodolane cuman khilafah. Kayak ngono komeh ketemu Pak Mahfud MD lho, gembel. Alah. Tompel gila nih, tompelnya sebelah di lali aku. Tompelnya sebelah dia. Lah aku bukan ngenyek fisikmu. Kowe iki wis fisike iki elek, mbok yo ditoto atine sing apik maksudku. Ngoco, wis fisikmu elek, raimu elek, pikiranmu elek. Uteke kaya kethek. Ngono kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku apa onone ngomong iki ning ati. Ana ning jero ning ati aku ngomong apa onone. Jem, aja baper ya. Serius, aja baper. Aku ngomong apa onone, tak luapke. Ya. Mentang-mentang gue pengacara terus Arya harus dilaporin karena dia menghina saya, katanya saya kayak ketek. Ya jangan ngono kuwi. Wong ki sing dewasa sithik lopar lapor, lapar. Ujung-ujungmu lopar lapor, lapar. Wah, aku ngomong ketek ya koyok ketek. Koyok kan seperti, ora masalah toh. Ngono e koyo mbok. Ya. Ileng, kowe wani nglaporke aku. Wah, tak habisin kamu. Kamu salah satu orang yang menggadang khilafah yang sudah dilarang kamu. Macam-macam kamu berani ngelaporin saya kamu. Tak gulung ora suwe. Ya, moh aku. Aku benci sama kamu, jengkel sama kamu, gedek sama kamu, punya alasan. Karena kamu adalah salah satu pengasong khilafah itu. Kamu itu orang-orang HTI itu. Saya kasih tahu. Wah, aku serano dedeng aling-aling. Jengkel dhewe ngurusi wong-wong model ngono iki. Geblek. Ya. Nah, itu buat pengacara-pengacaranya itu. Kalian semakin kesini bukan semakin intelek dan pintar, tetapi semakin goblok gara-gara kumpul karo Bambang Tri karo Sugi Nur. Semakin goblok, Masya Allah, la haula wala quwata illah. Gila nih utekmu semakin goblok. Ya, kasih tahu, wes. Jengkel aku.